kesayangan kita. Bareng aku di sini Shirley. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, tetap semangat ya. Hari ini topik kita spesial banget, tapi dekat dengan keseharian kita, yaitu soal gimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan. Nah, aku gak sendirian nih. Di samping aku sudah ada sahabat aku. Halo, sapa-sapa temen dong. Halo Kak Shirley. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Riris. Senang banget akhirnya bisa ngobrol di sini. Aku sehari-hari emang suka riset kecil-kecilan tentang gimana sih cara hidup minim sampah. Semoga hari ini bisa berbagi tips yang bermanfaat ya buat semuanya. Asik. Jadi hari ini kita bakal kupas tuntas soal kebersihan dari sudut pandang kita sebagai anak muda dan warga masyarakat yang mau bumi kita tetap asri. Langsung saja yuk kita mulai. Ngomong-ngomong soal kebersihan lingkungan nih Riz, kadang-kadang orang mikir, jaga lingkungan itu harus muluk-muluk, harus ikut komunitas besar. Padahal kan bisa dimulai dari rumah ya. Nah, bener banget Shirley. Jujur aja, langkah paling berat itu mengubah kebiasaan kecil kita. Contoh paling gampang deh, kalau kita lagi jajan, pasti sampah plastiknya banyak banget kan? Wah, terasa banget. Apalagi kalau pesan antar makanan. Ada kantongnya, ada bungkus sendoknya. Kalau menurut kamu, gimana cara paling enak buat mulai ngurangin itu tanpa bikin kita repot? Kalau menurut aku, biasanya mulai dari bawa tas belanja lipat yang kecil itu loh. Jadi kalau tiba-tiba mampir ke minimarket, kita nggak perlu minta plastik lagi. Terus buat teman-teman yang suka ngopi, bawa tumbler sendiri itu bisa bantu lingkungan. Kadang malah dapat diskon kan dari kafenya. Betul, jadi malah lebih hemat ya. Terus gimana soal memilah sampah di rumah? Kadang aku bingung Riz, udah dipilah-pilah pas diangkut tukang sampah malah digabung lagi. Itu gimana menurutmu? Memang itu tantangan sistem kita ya. Tapi jangan patah semangat dulu. Minimal kita pisahin sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik tuh misalnya kayak sisa sayur atau kulit buah, itu bisa dijadiin kompos sederhana. Sedangkan sampah anorganik itu seperti botol plastik, itu bisa kita kumpulin terus kita store ke pengepul. Jadi sampah itu nggak berakhir di TPA. Oh alah, jadi kuncinya ada di niat kita sendiri ya buat memilah dulu. Aku juga sering lihat nih di lingkungan sekitar masih ada orang yang suka buang puntung rokok sembarangan atau bungkus permen. Padahal kan itu tetap sampah ya. Nah itu dia masalah sampah kecil. Orang selalu ngerasa cuma satu bungkus permen kecil. Tapi kamu pernah bayangin gak, kalau 1000 orang mikir kayak gitu, udah ada 1000 sampah yang kekumpul di dunia ini dalam satu hari. Jadi aku selalu biasain diri aku buang sampah di tas atau baju kalau nggak nemu tempat sampah. Jangan biasain nunggu bersih karena ada petugas kebersihan. Malah seharusnya kita bantu mereka kerjanya supaya lebih ringan. Setuju. Kebersihan itu kan tanggung jawab kita yang tinggal di situ. Terus gimana soal penggunaan air dan listrik? Itu termasuk menjaga lingkungan juga kan? Pastinya, menghemat air itu penting banget. Misalnya pas lagi gosok gigi, kerannya dimatiin dulu, jangan dibiarin ngalir terus. Atau kalau mandi, jangan lama-lama kalau nggak penting. Listrik juga begitu, kalau keluar kamar lampunya dimatiin. Hal-hal simpel kayak gini harus konsisten dilakuin. Dampaknya besar buat bumi kita. Wah, ternyata nggak susah ya kalau kita sadar diri. Riris, ada nggak sih tips buat teman-teman kita yang tinggal di kos-kosan untuk ruangannya yang terbatas
buat jaga kebersihan. Buat teman-teman kosan, kuncinya adalah minimalism. Jangan numpuk barang yang gak perlu. Makin banyak barang, makin banyak debu, dan makin malas kita untuk membersihkan. Rajin-rajin buka jendela biar sirkulasi udara bagus. Dan jangan lupa, biasakan cuci piring langsung setelah makan. Jangan ditumpuk sampai berhari-hari ya, karena itu sumber kuman dan bau. Wah, kena banget nih yang suka mager cuci piring. Tapi benar sih, lingkungan yang bersih itu bikin mood kita jadi lebih baik juga buat belajar atau kerja. Wah, gak terasa ya Riz, kita udah ngobrol panjang lebar nih. Dari soal kantong plastik sampai kebiasaan di kos-kosan. Intinya, memang semua balik kesadaran diri kita masing-masing ya. Iya Sirlai, jaga lingkungan itu bukan tren sesaat, tapi gaya hidup. Jadi jangan nunggu lingkungan rusak dulu baru kita gerak. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari yang kecil. Mantap banget pesannya. Terima kasih banyak ya Riri sudah mau mampir dan berbagi ilmu yang bermanfaat banget nih hari ini. Semoga teman-teman yang dengerin bisa terinspirasi, lebih peduli sama kebersihan sekitarnya ya. Sama-sama Sirlai, terima kasih juga udah diundang. Sampai jumpa teman-teman semua. Oke teman-teman, sekian dulu obrolan kita di podcast Obrolan Hijau kali ini. Aku Sirlai Bina pamit undur diri. Ingat, bumi yang bersih adalah warisan terbaik buat masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay healthy and stay green. Dadah!